Halo Sobat Rismun, apa kabar hari ini? Aku kabar baik di sini. Nah, jadi di video pertama YouTube Rismun Andar Alamin, YouTube Rismun, sebenarnya kan gue kemarin niatnya mau ngisi tentang investasi. Cuman dari awal banget, gue kan udah kayak niatan gitu untuk gue pengen kayak cerita perjalanan gue dari SMA menuju ke kuliah, yang dimana kayak membuat gue tuh kayak lebih baik gitu lah, better than before gitu. Kayak gue banyak dapat hal-hal baru, dan ya gue menjadi kayak Rismon yang sekarang yang kalian kenal. So, mau tahu gimana ceritanya? Here we go. Oke, kita mulai ceritanya kali ya. Anggap aja ini podcast atau ya cheat and chat with Rismon. Jadi gini loh guys ceritanya. Um, Kalau gue bukan di sini bukan mau menyombongkan diri ya, tapi kenyataannya nanti. Kenyataannya memang selama gue di masa sekolah SMA atau SMK, alhamdulillahnya gue selalu masuk tiga besar dari kelas 1 lah, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kan gue masuk tiga besar, ya juara satu terus, tapi pas kenaikan malah juara 3 turun. Nah, uh, sekali lagi gue nggak mau menyombongkan diri ya, tapi justru di sini gue malah kayak dipandang remeh karena gue mendapatkan predikat sebagai seorang juara kelas gitu. Kenapa? Nah, nanti kalian bisa denger sendiri dari cerita gue ini. Nah, emang dari semester 1, kelas 1 sampai uh, berangkat kelas 3 SMA gitu kan selalu menjadi juara kelas. Cuman awal-awalnya kayak wah gue senang gitu kan, apalagi baru pertama pertama masuk SMA gitu kan. Terus tiba-tiba pas pembagian rapot semester 1 semester 2 gue juara kelasnya gitu kan, kayak wah pencapaian yang luar biasa gitu kan, yang tadinya tuh kayak apakah gue bisa gitu, gue mampu nggak sih gitu. Nah, awal-awalnya sih seneng karena mendapatkan ya predikat juara kelas, tapi setelah masuk uh, kelas 2 gitu ya, gue tuh kayak ngerasa ya kelas 2 di semester 1 pas pembagian rapat gue juga juara kelas lagi sih. Cuman gue merasa di sini kayak gue bukan merasa tersindir atau apapun itu ya. Cuman gue kayak merasa apa ya, ada beberapa teman-teman yang kayak um, oh si A, kan gue kan dulu di sekolah dikenalnya Amin ya, bukan Rismon. Oh si Amin nih juara kelas sih, cuman dia kayak belum berani untuk maju di depan kelas gitu. Dia mungkin pinter textbook doang, tapi dia nggak bisa untuk kayak mengungkapkan opini dia di depan publik. Nggak bisa kayak mungkin bertanya, bukan nggak bisa ya, maksudnya belum ada kemampuan untuk berani berbicara gitu, mungkin pada saat itu. Nah, dari situ gue kayak merasa itu kayak bener adanya gitu. Bener adanya kenapa? Karena uh, ada kan waktu itu ada kayak kegiatan-kegiatan gitu kan, lomba debate bahasa Indonesia atau perlombaan-perlombaan lainnya yang tidak mengikutsertakan gue di dalam perlombaan itu gitu loh. Maksudnya kan pasti kan kalau setiap lomba kan pasti yang juara kelas kan yang diikutsertakan kan. Nah ini gue tidak gitu. Kenapa? Karena itu tadi lombanya debate itu kan harus ngomong, dan gue pada saat masa-masa SMA gue tuh nggak berani ngomong gitu. Kayak gue nggak berani kayak di debat sama orang gitu. Padahal gue mampu, tapi gue nggak berani pada saat itu gitu. Nah dari situ gue udah kayak ngerasa kok guru-guru nggak milih gue ya gitu, kok malah pilihnya mereka-mereka yang ibaratnya ya pinter juga sih, masuk 10 besar gitu, tapi kenapa nggak gue gitu, karena kan gue juga mampu gitu. Mungkin memang beberapa guru-guru tuh melihat kayak oh pada saat itu gue memang belum
mampu I have not a good communication gitu. Nah terus dari situ gue belajar lah, kayak gue mencoba untuk banyak bersosialisasi dengan gue mengikuti salah satu organisasi yang ada di SMA itu, sekolah SMK gue gitu. Nah gue ikutin salah satu organisasi yang dimana tujuannya adalah ya pasti yang pertama untuk gue membangun relasi, memperbanyak teman di luar jurusan gue gitu. Kan SMK kan, gak mungkin dong gue gue berteman dengan teman-teman yang satu jurusan aja. Pasti kan gue juga pengen berteman di luar dari jurusan gue kan. Nah terus ya udah dari situ gue memberanikan diri untuk mengikuti organisasi. Kali aja dari situ gue kayak berani untuk kayak mungkin lebih bersosialisasi, lebih untuk bisa berkomunikasi with other people yang kita tidak tahu sebelumnya, yang tidak kita kenal sebelumnya, dan yang mungkin punya karakter beda dari kita sebelumnya gitu kan. Nah dari situ sedikit-sedikit gue kayak memberanikan diri untuk kayak bisa berbaur dengan teman-teman atau orang-orang asing, maksudnya bukan teman dekat gue gitu, bukan teman jurusan gue gitu. Nah dari situ kan ya udah selama SMK gue mengikuti salah satu organisasi itu, dan mungkin qadarullah kali ya, atas izinnya, iya. Maksudnya dari situ karena emang niat gue tuh baik kan untuk masuk organisasi itu, jadi ada aja jalan-jalan baik, bukan jalan-jalan baik ya, maksudnya ada aja hal-hal baik dan teman-teman baik yang support gue gitu. Nah dari situ pas gue lupa pada saat kelas apa gitu ya. Nah situ pemilihan lah, kayak singkat cerita pemilihan ketua di organisasi itu gitu. Nah pemilihannya kan ibaratnya kan voting gitu kan. Cuman yang pokoknya intinya di situ gue terpilih menjadi ketua di salah satu organisasi tersebut. Yang gue bingungkan adalah banyak teman-teman gue yang sebenarnya dia capable on it gitu. Dia sebenarnya ibaratnya lebih daripada gue. Maksudnya kayak dia tuh sebenarnya lebih mampu untuk lead that team dibanding gue. Tapi teman-teman kebanyakan milih gue, nggak tahu kenapa ya. Mungkin mereka punya kayak ibaratnya mungkin pertimbangan lainnya gitu. Yang mungkin pada saat itu mereka bisa menilai gue cocok atau enggaknya begitu. Nah singkat cerita kan gue terpilih tuh. Tadinya gue nggak mau karena ya itu tadi, karena gue tidak pada saat itu belum berani untuk kayak berkomunikasi dengan banyak orang, atau kayak ibaratnya talkative gitulah. Nah sekarang kan udah kayak banyak bacot gitu kan ibaratnya, maaf. Ya pokoknya gitulah. Nah singkat cerita tadinya gue nggak mau kan, sampai gue tuh kayak nangis gitu loh guys. Nangis karena kayak gue nggak mau jadi ketua gitu. Pasti kan kalau ketua itu ngomong di depan, karena pada saat itu setiap ketua organisasi, apalagi di organisasi gue itu hari Jumat itu harus di depan ngomong, satu sekolahan akan ngeliat gue gitu kan. Nah di situ gue kayak aduh gue nggak mau nih, gue nggak bisa gitu. Cuman banyak teman-teman gue yang kayak support, lu bisa gitu, karena di sini kita sudah mempertimbangkan banyak hal gitu dan kita percaya gitu katanya gitu. Terus gue bilang lah kayak yaudah gue pertimbangin dulu gitu kan, beberapa hari ke depan gitu. Terus malah lebih cepat gitu. Maksudnya kayak yaudah cepetan Min, jangan kelamaan mikir gitu, terima atau enggak gitu. Terus setelah gue cerita ke teman-teman dekat gue, inner cycle gue gimana, dengan melihat beberapa tujuan gue ke depannya, akhirnya gue memberanikan diri untuk terpilih menjadi ketua di salah satu organisasi tersebut gitu. Nah singkat cerita kan otomatis di situ udah ada tantangan baru nih. Tantangan baru pertama kalinya adalah hari Jumat gue di situ
suruh maju ke depan gitu, mewakili organisasi gue. Itu pertama kalinya gue berbicara di depan umum banyak banget orang ya, maksudnya kayak satu sekolahan loh, satu sekolahan ter ter apa ya, matanya tertuju pada gue. Maksudnya kayak, gila gue mau ngomong apa ya nanti gitu kan. Nah dari situ gue masih gue sudah berani, sedikit berani, tapi ngomongnya belum terlalu lancar, kayak maksudnya kayak masih kayak berpikir gue ngomong apa ya habis ini ngomong apa ya, habis ini ngomong apa ya, habis ini ngomong apa ya, nggak kayak cas lah gitu. Nah tapi kan di situ kan udah ada langkah lebih maju dari sebelumnya gitu kan. Nah dari situ ya udah kayak, wah akhirnya ternyata seru ya, menjadi trendsetter itu seru loh guys. Jadi kayak seru gitu, jadi kayak ya udah dari situ ya namanya apa ya, hukum alam juga ya, dan juga lingkungan baik juga, jadi kayak membawa gue menjadi ke arah yang baik juga gitu. Jadi kayak gue semakin, ternyata gue di situ kayak gue bisa ngelit tim gitu loh, maksudnya kayak gue bisa kayak mengatur lah, istilahnya mengatur teman-teman yang ada di organisasi tersebut untuk mencapai tujuan ya organisasi itu apa gitu. Nah dari situ gue bisa mengatur mereka, gue bisa ngelit tim gue bisa kayak membawa suasana itu. Kan kadang-kadang di organisasi kan berkubu-kubu kan. Nah plusnya dari gue, kata teman-teman gue, adalah bisa membuat satu organisasi itu tidak ada kubu-kubuan gitu. Terus dari situ gue kayak percaya, gue percaya gue bisa gitu, gue percaya gue mampu gitu. Akhirnya lambat laun gue ketemu orang-orang baru, karena kan di organisasi itu kan kayak ada sebuah kegiatan perharinya gitu yang mengharuskan kita mengundang orang-orang, mengundang bintang tamu, mengundang narasumber. Nah di situ gue dilatih untuk kayak gimana nih untuk ibaratnya secara tidak langsung membuat sebuah acara, bukan memanggil ya, kayak mengundang seseorang narasumber, terus menghandle sebuah acara, dan otomatis kan di situ kan ada sebuah interaksi ya, ada sebuah komunikasi ya. Nah di situ kan otomatis secara tidak langsung juga gue sudah meningkatkan satu langkah lagi skill communication gitu. Jadi skill komunikasi gue juga terasah di situ. Selain relasi, networking, lead management team gitu kan, komunikasi nih ya, karena yang tujuan gue sebenarnya pengen masuk organisasi itu adalah komunikasi, karena gue diremehkan pada saat itu tentang the way I communicate with other people gitu. Nah dari situ sering lah jadinya gue maju di depan banyak orang, depan umum, dan alhamdulillah malah dipercaya juga, maksudnya bukan dipercaya di perlombaan ya, maksudnya kayak dipercaya untuk kayak mengikuti kegiatan-kegiatan yang leadnya tuh gue gitulah ya, pokoknya gitulah. Yang intinya gue bisa increase my public speaking gitu. Nah terus dari situ, itu masa-masa SMA ya guys, masa-masa SMA gue ikut organisasi itu. Kalian mau tahu gak sih organisasinya apa? Nama organisasinya adalah Rohani Islam, atau biasa kita sebut dengan Rohis. Sumpah, kalau nggak ada Rohis, mungkin gue tidak akan menjadi Rismon yang kalian kenal sekarang. Yang mungkin aja ya, mungkin gue masih menjadi Amin yang dulu, yang tidak apa ibaratnya, tidak pandai bersosialisasi, kurang pandai dalam berkomunikasi, dan ya hal-hal lainnya gitu, yang Amin dulu gitu, bukan yang Amin yang sekarang begitu. Nah singkat cerita, itu masa-masa SMA gue udah banyak banget pengalaman dari organisasi itu yang membuat gue bisa apa ya, ibaratnya bisa bukan menyombongkan diri ya, maksudnya bisa dilihat bahwa iya ternyata lu bukan juara satu doang di kelas, tapi lu juga bisa ibaratnya apa ya, bukan pinter aja textbook gitu, tapi lu pinter dalam
segi apapun, relasi, networking, public speaking, kepercayaan diri, punya percaya diri, confidentity gitu kan. Nah dari situ gue kayak bersyukur gitu ya, mas, kayak gue berterima kasih pada diri sendiri bahwasanya gue mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang sangat melelahkan. Yang setiap hari berangkat jam 6, pulang jam 6. Itu apaan, sekolah apa sekolah? Tapi nggak apa-apa, masa-masa SMA masa-masa yang paling indah. Tapi seru sih. Nah singkat cerita, gue kan selama SMA ikut organisasi itu, organisasi rohis, udah cukup banyak pengalaman kan, tapi masih kurang menurut gue. Ya karena ibaratnya apa ya, gue percaya sih apa yang kita tanam sekarang kita akan tuai di kemudian hari. Maksudnya apa? Maksudnya ya lu pengen apa gitu. Misalnya lu pengen padi, pengen beras, ya otomatis lu harus tanam dulu kan padinya sebelum lu panen berasnya. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah jadi kayak gue pas masuk kuliah, gue mau coba tuh karena emang di SMA gue tuh kayak udah mungkin emang orangnya tuh, gue tuh dulu tuh orangnya itu ya, maksudnya kayak kepoan gitu. Pada saat itu sebenarnya gue belum punya handphone yang secanggih sekarang lah. Handphone yang secanggih sekarang itu gue punya kayaknya pas baru masuk kelas 3 SMA atau kuliah lah, yang benar-benar udah buka Instagram gitu. Ya, karena kan pas kelas 1 sampai kelas 2 masih alay-alaynya kan, masih buka Instagram tuh untuk foto-foto aja gitu, bukan mencari sebuah informasi gitu kan. Nah, pas kelas 3, pas pengen kuliah juga, itu gue udah consider tuh untuk kayak gue menggunakan handphone ini, menggunakan gadget ini, namanya juga smartphone, ya gadget pintar gitu kan maksudnya. Itu adalah gue mencari kayak, entah kenapa ya, di explore Instagram itu ada kayak beasiswa gitu. Ini gue cerita untuk organisasinya aja ya. Nah jadi singkat cerita, di situ kan explore Instagram itu ada kayak semacam pertukaran pelajar. Nah dari SMA gue udah tertarik nih sama kegiatan-kegiatan pertukaran pelajar gitu. Nah dari situ gue lihat tuh kayak persyaratannya apa aja gitu, kayak mulai dari kontribusi lu apa nih untuk Indonesia, kontribusi lu apa nih untuk kegiatan ini, lu udah ngelakuin apa untuk Indonesia, lu udah ngelakuin apa untuk lingkungan lu sendiri gitu, lu udah membuat atau memberikan apa gitu. Nah itu kan hal-hal itu kan awalnya gue nggak punya, tapi gue udah memberanikan diri untuk mengikuti acara pertukaran pelajar itu. Otomatis gue gagal dong, karena gue nggak ada pengalaman itu, mungkin ya. Karena kan kalau kita mempunyai sebuah pengalaman, pasti statement kita akan lebih kuat. Apa yang kita sampaikan kita akan lebih kuat, karena orang tersebut akan melihat dari pengalaman kita. Kalau kita berbicara tanpa tanpa melihat sesuatu hal yang ada di diri kita, contohnya pengalaman, itu pasti orang akan bertanya-tanya, bener gak sih ini orang, bener gak sih omongan ini orang gitu kan. Tapi ketika kita sudah mempunyai pengalaman atau rekam jejak, dan ketika kita berbicara, pasti orang itu akan kayak, oh iya sih, bener sih, soalnya kan dia udah pernah ini, oh dia udah pernah pengalaman ini dan lain sebagainya. Nah otomatis statement kita ketika kita apply suatu hal itu akan lebih kuat gitu. Nah dari situ kan gue gagal mulu kan, ya udah deh gue memberanikan diri untuk mengikuti namanya organisasi kevolunteeran, ibaratnya apa ya, volunteerism lah gitu, volunteerism orang-orang sebutnya ya. Iya singkat cerita, karena gue tujuannya pada saat itu adalah pengen keluar negeri dan gue belum punya banyak pengalaman tentang organisasi eksternal, akhirnya gue mengikuti salah satu organisasi volunteer yang pertama gue adalah Hamada Foundation. Nah jadi dari situ gue apply tuh Hamada Foundation, dan alhamdulillah, nggak tahu ya mungkin emang udah jalannya gitu ya. Jadi gue keterima sebagai salah satu anggota Hamada Foundation.
di bagian apa ya, gue lupa ya. 2017 tuh, gue inget banget 2017 gue daftar pertama kali mengikuti kegiatan organisasi eksternal Hamada Foundation. Itu di apa ya, bagian SDM-nya lah kalau nggak salah. Nah dari situ akhirnya gue tahu nih kegiatan-kegiatan kayak semacam charity atau kayak donasi gitu, kegiatan-kegiatan volunteer, kegiatan-kegiatan kalau misalnya kalau ada bencana-bencana kan kita yang donasi terus kita ke location bencana tersebut gitu kan, maksudnya kayak lokasi tersebut gitu untuk berbagi donasi-donasi, terus mengunjungi apa ya, kayak anak-anak yatim gitu, maksudnya uh, yayasan anak yatim lah, gue lupa apa ya namanya pokoknya gitulah. Nah gitu kan, dari situ gue ngelihat oh ternyata begini ya serunya punya organisasi eksternal yang notabene volunteerism, dan secara tidak langsung uh, I have done gitu, maksudnya kayak gue sudah mengerjakan atau memberikan suatu hal di lingkungan gue, even itu sedikit gitu. Kayak gue setiap minggu, bukan nggak setiap minggu juga sih, maksudnya pas hari Minggu gue galang dana di lampu merah, di tempat-tempat jogging, gue jualan tuh, namanya apa ya waktu itu ya, dan sos bukan ya, dana usaha dan sus, pokoknya sebutannya dana usaha apa gitu. Jadi kayak gue sama teman-teman gue jualan yang nanti uangnya kita alokasikan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, atau misalnya ada teman-teman yang apa ya namanya tuh kena penyakit kanker atau apa, kita alokasikan ke mereka dari dana usaha kita gitu, dari pengumpulan atau penggalangan dana kita. Nah dari situ mungkin jiwa relawan ya, kalau bahasa Indonesianya ya relawan ya, volunteer itu relawan ya. Jadi ternyata seru loh guys jadi relawan itu pada saat itu, dan gue menyukainya gitu. Dan akhirnya gue berekspansi mengikuti organisasi lain, karena ya itu tadi, emang awalnya tuh kan setelah gue lulus SMA gue pengen kayak banyak kontribusi gitu loh untuk lingkungan gitu, tapi kan gue nggak bisa melakukan hal itu sendirian. Gue harus masuk ke sebuah wadah atau tempat yang bisa apa ya, ibaratnya merealisasikan tujuan gue gitu kan, yang punya visi dan misi yang sama, yaitu organisasi volunteer atau relawan. Nah akhirnya dari Hamada Foundation gue berekspansi mengikuti salah satu organisasi eksternal, namanya adalah IOIN, Indonesian Youth Opportunities in International Networking. Nah itu adalah salah kedua organisasi yang gue ikutin eksternal. Itu tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi selama 1 tahun gue mengikuti Hamada, 1 tahun lebih. Terus akhirnya gue berekspansi, bertambah maksudnya, menambah organisasi kerelawanan gue, yaitu adalah IOIN chapter Tangerang. Halo yang nonton ini, untuk teman-teman gue Hamada Foundation dan IOIN yang lihat video ini, thank you banget kalian udah apa ya, udah menjadi bagian atau teman-teman gue gitu selama ini gitu. Selama berkembang apaan berkembang ya pokoknya gitulah. Nah terus akhirnya ya udah, itu tadi gue mengikuti Hamada Foundation dan IOIN. Dari situ ya gitu, gue jadi kayak banyak pengalaman, kegiatan-kegiatan yang otomatis yang ketika gue kembali ke tujuan awal gue maaf ya guys, bukan bermaksud gue mengikuti organisasi karena hanya untuk mengambil atau apa ya, ibaratnya kalau kata orang mah pansos ya, bukan, tapi kan secara tidak langsung juga kalian membutuh validasi diri kan. Siapa sih yang nggak mau memvalidasi diri bahwasanya lu ini A, lu ini B gitu kan. Pada saat itu kan pasti kalian mengikuti organisasi pengen memvalidasi diri, lu hebat nih, lu punya pengalaman nih, lu punya kontribusi nyata.
munafik kalau misalnya kalian nggak seperti itu pada awal-awalnya. Nah, akhirnya kembali ke tujuan awal gue adalah untuk apply kegiatan-kegiatan pertukaran pelajar atau kegiatan-kegiatan volunteer di luar kota. Akhirnya ya itu tadi, kan di situ kan ada, kita harus ngisi form, kita harus ngisi persyaratan-persyaratan yang otomatis setelah gue mendapatkan pengalaman di Hamada Foundation dan IOIN, disitulah gue kayak oh begini toh. Jadi kayak gue senang gitu loh, udah banyak pengalaman pengalaman organisasi, pengalaman kontribusi gue untuk Indonesia, untuk lingkungan gue gitu kan. Nah akhirnya di situ gue kayak sedikit dan cukup bisa mengisi lah, ibaratnya kayak mungkin tadi nilainya C sekarang B gitulah, ibaratnya kayak gitu. Nah tapi kan gue struggling dari 2017 ya sampai 2018 itu gue selalu kalau ada kesempatan pertukaran pelajar gue selalu mengikuti gitu, tapi kenyataannya belum rezeki dan gagal. Dan tahu nggak sih guys, kan kalau acara itu kan butuh duit ya, otomatis ketika kita daftar kita bayar gitu. Nah gue udah ngeluarin banyak dana untuk pendaftaran, maksudnya kayak pendaftaran kan ada yang 50.000, 25.000, 15.000, 100.000 bahkan gitu kan. Dan gue gagal mulu gitu kan. Ya udahlah ya, yang namanya juga usaha gitu kan, bodo amat. Nah terus akhirnya singkat cerita gue masih bingung nih kenapa gue udah mengikuti 2 organisasi, ibaratnya gue udah punya kontribusi nyata, tapi gue masih gagal gitu. Kenapa ya gitu ya. Nah ya gue nggak tahu gitu ya, karena dari pertukaran pelajar itu kita nggak dikasih tahu kenapa kita gagal, kita harus cari tahu sendiri gitu loh. Jadi makanya kayak ya cukup sulit sih gitu. Nah singkat cerita di tahun 2019, di 2018 juga ya gue ngikuti organisasi. Jadi gue tuh emang organisasi holic banget ya, kayak Hamada Foundation gue embat, ION gue embat. Terus ada tuh salah satu organisasi juga for FCF for Children Foundation gue embat juga. Terus juga apalagi ya, TGR, Traditional Gambitan Community, dan yang terakhir ada Youth Ranger Indonesia. Nah pokoknya gue organisasi itu gue ikutin, gue ambil kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari organisasi tersebut. Selain mendapatkan relasi, pastinya ibaratnya mendapatkan orang dalam. Ya gitulah. Sekarang istilah kasarnya sih emang orang dalam ya, tapi bahasa kerennya adalah relasi atau networking. Nah singkat cerita, gue kan mengikuti salah satu organisasi, sebut aja YRI. Halo teman-teman YRI. Nah sebut aja YRI, jadi salah satu anggota dan yang dihormatilah di YRI itu menyelenggarakan kegiatan pertukaran pelajar. Itu tahun 2019 kalau nggak salah. Yaudah akhirnya gue ikutin kan, karena kan emang itu pertama kali informasinya muncul di organisasi gue gitu, di grup organisasi itu gitu. Akhirnya daftar karena dari organisasi gue dispesialin beberapa orang gitu, dan alhamdulillah gue keterima setelah sekian lama gitu kan. Gue struggling dari 2017 diem-diem mengikuti kegiatan ini, dan akhirnya 2019 gue keterima. Tapi ya gue cerita keterimanya aja ya, cerita di Malaysianya atau tentang ke Malaysianya nanti aja. Jadi pokoknya singkat cerita gue keterima di situ. Akhirnya gue mendapatkan kesempatan untuk pergi ke luar negeri, yaitu ke Malaysia. Nah dari situ kan kayak akhirnya setelah penantian panjang, gagal, jatuh bangun, kayak lagu India ya, jatuh bangun aku, bukan lagu Indonesia. Nah pokoknya itulah. Jadi
akhirnya gue tahun 2019 bulan Maret kalau nggak salah ya, itu gue mendapatkan kesempatan untuk pertukaran pelajar ke Malaysia selama 1 minggu kurang lebih. Nah dari situ gue ngeliat bahwasanya yaitu ketika kita mempunyai kemauan yang kuat selama apapun itu, pasti kita akan terus jalani gitu, konsisten, dan terus pastinya berdoa. Karena ya itu tadi, kita kan gak akan tahu gitu rezekinya kapan. Dan juga ketika kita mempunyai sebuah keinginan yang besar untuk bisa merubah diri kita ke arah yang lebih baik gitu kan, pasti ada aja jalannya gitu. Pasti ada aja kayak semacam apa ya, guide tournya gitu, yaitu adalah sebuah organisasi, yaitu adalah support system dari teman-teman kita. Nah dari situ otomatis orang-orang yang dulu di SMA, mungkin gue nggak tahu ya, gue bukan memfitnah dan lain sebagainya ya, tapi gue percaya ada beberapa orang yang kayak tidak mempercayai kemampuan gue gitu. Even gue adalah juara kelas gitu. Nah dari situ gue mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar yang otomatis kan secara tidak langsung public speaking gue, the way I communicate with other people, my communication skill, my relation skill, terus juga my confidentity gitu, itu kan kayak grow up kan, kayak berkembang, nggak stagnan. Karena ya itu tadi, ada sebuah wadah yaitu organisasi yang membawa gue ke arah yang lebih baik, yang tadinya 0, gue nggak tahu apa-apa, menjadi 100 gitu ibaratnya. Nah dari situ teman-teman gue yang mungkin dulu meremehkan gue, yang mungkin dulu kayak dia tuh sombong gitu ya, bukan sombong sih, maaf, bukan sombong, maksudnya kayak dia tuh apa ya ibaratnya ya emang bahasa Inggrisnya jago sih gitu dibanding gue, dan gue jujur emang kayak bahasa Inggris gue juga masih belum sejago dia gitu. Tapi alhamdulillahnya lebih rezeki gue gitu, yang dia mungkin bahasa Inggrisnya bagus tapi gue duluan gitu yang keluar negeri. Terus mungkin waktu itu public speakingnya dia bagus tapi malah gue yang lebih terkenal ibaratnya, maksudnya lebih semakin dikenal banyak orang, semakin punya banyak teman, semakin punya banyak relasi, dibanding dia yang waktu itu di masa-masa SMA paling unggul lah, dan mungkin mengucilkan gue dulu. Dan ya begitulah teman-teman. Kayak oh ya, gue inget satu kalimat, bukan satu kalimat ya, gue mau cerita ke kalian pernah ngelihat berita nggak, kenapa ada yang maling di siang hari, kenapa nggak malam? Kan bodoh ya, maksudnya kan kayak kalau siang-siang kan pasti ketahuan kan gitu, kalau malam-malam kan kemungkinan ketahuannya kecil kan. Kenapa dia siang-siang gitu? Kenapa? Karena kemauan dia untuk maling itu lebih besar di siang hari. Maksudnya kayak kemauan dia tuh untuk maling tuh lagi puncaknya tuh di siang hari. Jadi kayak yaudah gue maling aja di siang hari gitu. Dan kayak apa ya, rasa takutnya tuh kecil gitu. Jadi ya udah otomatis dia maling lah di siang hari. Nah begitupun kita, ketika kita mempunyai kemauan besar untuk berubah dan kita mempunyai rasa takut yang kecil, gue yakin kalian bisa berkembang, kalian bisa lebih jauh banget dari kalian hari ini gitu. Gue yakin banget kalian hari ini juga mungkin sudah melewati beberapa proses-proses panjang sebelumnya. Jadi sekali lagi, ketika kalian mempunyai sebuah keinginan besar dan kalian yakin akan itu dan konsisten, ya percaya aja,
semua pasti yang kalian inginkan akan tercapai gitu. Yang penting kalian ya itu tadi, selalu mempertahankan kemauan kalian, percaya, confident, konsisten, dan berdoa. Dah, mungkin itu cheat and chat pertama gue di YouTube gue. Dan semoga kalian gak bosan yang ngedengerinnya. Ya gak apa-apa sih, karena kan sekali lagi gue tidak lagi ingin mendapatkan sebuah pembuktian bahwasanya gue ini YouTuber, gue influencer, mungkin gue selebgram dan sebagainya. Karena sekali lagi gue di sosial media, gue hanya ingin berbagi pengalaman apa yang sudah gue alami based on my experiences. Di luar daripada ada yang menyukai atau tidak, itu sih terserah kalian. Karena kan sekali lagi, kalau kita menyibukkan diri dan memikirkan kepada orang-orang yang tidak menyukai kita, itu akan membuat kita menjadi lebih tidak berkembang lah gitu. Jadi ya udah, kalian buat sesuatu hal kepada orang-orang yang menyukai kalian aja gitu. Ya ini untuk teman-teman Rismun, teman-teman sahabat Rismun, teman-teman sobat Rismun aja gitu yang menyukai konten Rismun Under Alamin gitu. Dan semoga video ini bermanfaat dan kalian tahu rekam jejak gue seperti apa, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu history gue ke depannya kalau mungkin sudah menjadi ya orang dewasa, bapak-bapak dan punya anak mungkin. Biar tahu gimana sih rekam jejak ayahnya, gimana sih rekam jejak pacarnya. Iya. Ya segitu aja dulu ya guys. Semoga bermanfaat dan semoga ambil sisi positifnya dari pengalaman gue. Dan kalau misalnya dari kata-kata gue tadi ada yang kurang berkenan, gue mohon maaf, karena kan sekali lagi ibaratnya apa ya, manusia itu tempatnya kesalahan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya. Ya pokoknya gitu. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya mereka yang mungkin mempunyai pengalaman sama kayak gue bisa lebih cepat berubah ketika mereka mendengarkan cerita gue. Thank you, sampai jumpa.